Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia. Baik, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar dari organisasi. Untuk pembahasan kita hari ini ada 4 hal. Yang pertama berkaitan dengan pengertian organisasi, kemudian yang kedua adalah organisasi sebagai sistem kerjasama, yang ketiga organisasi sebagai sistem tata hubungan kerja, dan organisasi sebagai proses pembagian tugas. Kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengertian dari organisasi. Jadi berbagai literatur tentang organisasi dan manajemen ini telah memberikan definisi tentang organisasi dengan berbagai cara, tergantung segi tinjauan atau pendekatannya. Pada dasarnya pengertian dari organisasi ini bisa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu organisasi dalam arti statis dan organisasi dalam arti dinamis. Kemudian kita akan membahas yang pertama berkaitan dengan organisasi dalam arti statis. Yang ini berarti bahwa kita melihat organisasi ini sebagai sesuatu yang tidak bergerak atau diam. Ada berbagai macam pandangan tentang organisasi dalam arti statis, yaitu yang pertama bahwa organisasi ini dipandang sebagai wadah atau sebagai alat, yang berarti bahwa organisasi sebagai alat pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya, kemudian organisasi itu juga merupakan wadah daripada sekelompok orang yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, bahwa organisasi sebagai wadah atau tempat di mana administrasi dan manajemen dijalankan, yang memungkinkan administrasi dan manajemen itu bergerak sehingga memberi bentuk pada administrasi dan manajemen. Kemudian yang kedua adalah organisasi dipandang sebagai jaringan dan hubungan. Kerja yang bersifat formal. Kemudian yang ketiga, bahwa organisasi ini dipandang sebagai saluran hierarki kedudukan atau jabatan yang menggambarkan secara jelas tentang garis wewenang, garis komando, kemudian garis tanggung jawab. Sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa organisasi dalam arti statis ini merupakan wadah atau tempat kegiatan administrasi dan manajemen yang berlangsung dengan gambaran yang jelas tentang saluran hierarki daripada kedudukan, jabatan wewenang, garis komando, dan juga tanggung jawab. Kemudian yang kedua, bahwa organisasi dalam arti dinamis ini berarti bahwa memandang organisasi itu sebagai suatu organ yang hidup atau suatu organisme yang dinamis. Nah, memandang organisasi sebagai organisme yang dinamis ini berarti bahwa memandang organisasi itu tidak hanya dari segi bentuk dan wujudnya, tetapi juga melihat organisasi itu dari segi isinya. Nah, isi dari organisasi ini adalah sekelompok orang yang dia melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, bahwa organisasi dalam arti dinamis ini berarti menyoroti aktivitas atau kegiatan yang ada di dalam organisasi serta segala macam aspek yang berhubungan dengan usaha pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, terdapat beberapa pandangan ya, tentang organisasi dalam arti luas. Yang pertama, bahwa organisasi dalam arti dinamis ini berarti bahwa organisasi itu selalu bergerak mengadakan pembagian tugas atau pekerjaan sesuai dengan sistem yang telah ditentukan serta sesuai pula dengan lingkup dari organisasi itu. Pandangan yang kedua, bahwa organisasi dalam arti dinamis ini berarti memandang organisasi itu dari segi isinya, yaitu sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi organisasi dalam arti dinamis menyoroti unsur manusia yang ada di dalamnya,
bahwa manusia merupakan unsur yang terpenting dari seluruh unsur organisasi karena hanya manusia yang memiliki sifat kedinamisan. Kemudian organisasi dalam arti dinamis ini selalu dihadapkan pada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang, yang berarti bahwa organisasi itu selalu bergerak untuk tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan zaman. Pertumbuhan dan perkembangan organisasi ini dapat bersifat kuantitatif dan juga bersifat kualitatif. Namun yang lebih penting adalah bahwa pertumbuhan dan perkembangan organisasi yang bersifat kualitatif. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan organisasi itu akan mati. Nah, hal ini merupakan ancaman dan tantangan yang mau tidak mau harus dapat diatasi. Dengan demikian bahwa organisasi dalam arti dinamis berarti organisasi selalu bergerak, selalu tumbuh dan berkembang untuk mempertahankan eksistensinya. Bergerak, tumbuh, dan berkembangnya organisasi pada dasarnya merupakan kenyataan dari hidup. Sehingga dari uraian tersebut kita bisa mengatakan bahwa organisasi dalam arti yang dinamis ini merupakan proses bekerja sama antara orang-orang yang tergabung dalam suatu wadah tertentu untuk mencapai tujuan bersama seperti yang telah ditetapkan secara bersama pula. Proses atau dalam hal ini adalah langkah-langkah yang harus dilalui dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama itu bisa dilakukan dari proses perencanaan atau planning, kemudian proses pengorganisasian gitu ya, atau organizing ya, dan pemberian motivasi atau motivating, kemudian proses pengawasan atau controlling, dan juga proses pengambilan keputusan atau decision making. Sehingga proses ini sering disebut sebagai fungsi dari manajemen. Sehingga organisasi dalam arti dinamis ini disebut pula sebagai organisasi sebagai fungsi, gitu ya, yaitu organisasi yang memberi kemungkinan manajemen untuk bergerak. Kemudian kita masuk pembahasan tentang organisasi sebagai sistem kerjasama. Nah, organisasi sebagai sistem kerjasama ini kita tahu bahwa sistem adalah suatu keseluruhan gitu ya, yang sangat rumit dari berbagai unsur atau faktor atau hal yang saling berhubungan dan saling ketergantungan antara yang satu dengan lainnya, sehingga semua unsur atau semua faktor atau semua hal itu merupakan suatu kesatuan atau merupakan suatu kebulatan yang utuh. Kemudian keutuhan atau kebulatan dari semua unsur atau faktor atau hal tersebut biasanya disatu padukan oleh suatu asas atau prinsip gitu ya, dalam tata tertib tertentu. Kemudian kerjasama ini merupakan suatu bentuk perwujudan gitu ya, dari hubungan dua orang atau lebih dalam usaha mencapai tujuan bersama. Nah, jadi tujuan daripada orang-orang melakukan kerjasama ialah untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan bersama mereka. Agar orang-orang yang bekerja sama tadi ya bisa mencapai tujuan, maka perlu adanya hubungan yang baik. Yang hubungan yang baik ini harus dilakukan oleh orang-orang di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama, dinamakan sebagai hubungan kerja. Sehingga dalam kerjasama paling tidak terdapat dua unsur gitu ya, yaitu unsur bersama, tujuan bersama dan hubungan kerja. Kemudian organisasi sebagai sistem kerjasama tadi bisa diartikan dalam berbagai cara gitu ya. Yang pertama bahwa organisasi sebagai sistem kerjasama itu adalah suatu sistem mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dirumuskan dengan baik, dan masing-masing pekerjaan itu akan mengandung wewenang, tugas, dan tanggung jawab tertentu yang memungkinkan orang-orang dari suatu organisasi itu dia dapat bekerja sama secara efektif dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian
organisasi sebagai sistem kerja ini juga suatu sistem penugasan pekerjaan kepada orang-orang yang mengadakan kerjasama yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang tertentu ya dari suatu tugas bersama. Kemudian yang ketiga bahwa organisasi sebagai sistem kerjasama ini adalah suatu sistem daripada aktivitas-aktivitas kerjasama dari sekelompok orang yang mengadakan kerjasama dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang keempat, organisasi sebagai sistem kerjasama ini adalah suatu sistem yang terencana dari usaha kerjasama dengan memberikan peran kepada setiap orang untuk dijalankan, kemudian wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk dilaksanakan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah organisasi sebagai sistem tata hubungan kerja. Jadi tata hubungan kerja ialah hubungan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam suatu kelompok atau grup situation. Ya. Yang ini dalam rangka untuk mengadakan kerjasama dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama. Yang dimaksud dengan situasi kelompok adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya dapat mengadakan interaksi atau hubungan dalam waktu yang sama sehingga terjalin suatu hubungan yang sangat erat. Nah, lawan dari situasi kelompok ini adalah situasi kebersamaan atau togetherness situation gitu ya. Yaitu kelompok di mana orang-orang yang berada dalam kelompok saling tidak mengenal sebelumnya. Mereka berada dalam suatu tempat secara kebetulan dan secara kebetulan pula mereka mempunyai kepentingan atau kebutuhan yang sama. Sehingga di sini suatu tata hubungan yang baik itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam situasi kelompok atau dalam situasi kebersamaan atau togetherness situation ya, tidak dapat dinamakan tata hubungan kerja. Sehingga dalam tata hubungan kerja masing-masing itu akan berada dalam suatu situasi kelompok, masing-masing pihak bekerja untuk kepentingan bersama dan satu sama lain itu saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan bersama. Nah, tata hubungan ini dapat bersifat pribadi, kemudian dapat bersifat formal, informal langsung atau secara tidak langsung gitu ya. Dan apabila kegiatan dalam kelompok itu semakin kompleks, maka akan diperlukan sistem pembagian tugas atau pekerjaan, ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap anggota. Dengan demikian, tata hubungan tidak hanya berlangsung secara pribadi, formal, informal, langsung dan tidak langsung, tetapi dapat pula secara struktural, hierarki, vertikal, horizontal, dan juga diagonal. Tata hubungan yang bersifat pribadi ini adalah tata hubungan yang berlangsung antar pribadi atau satu dengan satu. Kemudian tata hubungan formal ini adalah tata hubungan yang berlangsung dengan mengikuti satu pola atau aturan-aturan yang telah ditentukan. Biasanya media yang dipergunakan dalam tata hubungan formal ini misalnya adalah perintah, instruksi, saran atau petunjuk, kemudian rapat, laporan, surat atau memo. Yang ketiga untuk tata hubungan informal, ini adalah tata hubungan yang tidak mengikuti atau menyimpang dari aturan atau ketentuan formal yang telah ditetapkan. Nah, tata hubungan informal ini dapat terjadi setiap saat, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dalam kondisi atau keadaan yang bagaimanapun. Kemudian yang keempat tentang tata hubungan langsung, bahwa tata hubungan yang tidak langsung oleh jarak atau tatap muka, face to face, media yang dipergunakan antara lain adalah wawancara, rapat, ceramah, temu karya, dan sebagainya. Kemudian untuk tata hubungan tidak langsung, ini adalah tata hubungan yang dipisahkan oleh jarak. Media yang dipergunakan biasanya bisa telepon, intercom, interphone, surat, memo, nota, atau sekarang media online seperti Zoom, gitu ya, media massa.
Kemudian yang keenam adalah tata hubungan struktural atau hierarki. Ini adalah tata hubungan yang mengikuti saluran secara hierarkis gitu ya, seperti yang telah ditetapkan di dalam struktur organisasi. Jadi sesuai dengan struktur organisasi di dalam organisasi itu sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah tata hubungan vertikal. Ini adalah tata hubungan yang berlangsung antara pimpinan dengan pimpinan atau antara instansi yang lebih rendah dengan instansi yang lebih tinggi. Bawahan atau instansi yang lebih rendah itu merupakan bawahan langsung gitu ya daripada pimpinan atau instansi yang lebih tinggi. Untuk tata hubungan vertikal ini dapat berlangsung secara upward maupun downward. Untuk upward ini tata hubungan yang berlangsung antara bawahan dengan pimpinan atau antara instansi yang lebih rendah dengan instansi yang lebih tinggi. Kemudian bawahan atau instansi yang lebih rendah merupakan bawahan langsung daripada pimpinan atau instansi yang lebih tinggi. Sementara kalau downward ini adalah tata hubungan yang berlangsung antara pimpinan dengan bawahan atau instansi yang lebih tinggi dengan instansi yang lebih rendah, atau atasan atau pimpinan atau instansi yang lebih tinggi ini merupakan atasan langsung dari bawahan atau instansi yang lebih rendah. Kemudian tata hubungan horizontal ini adalah tata hubungan yang berlangsung antara pimpinan yang setingkat, antara bawahan dengan bawahan, atau antara instansi yang setingkat. Yang terakhir, tata hubungan diagonal. Ini adalah tata hubungan yang berlangsung antara atasan dengan bawahan dan sebaliknya, atau antara instansi yang lebih tinggi dengan instansi yang lebih rendah. Tata hubungan diagonal dengan demikian juga dapat bersifat yang upward dan juga downward gitu ya. Kemudian dari organisasi sebagai sistem tata hubungan kerja, bahwa organisasi sebagai tata hubungan kerja ini dapat diberi pengertian dengan berbagai cara. Yang pertama, bahwa organisasi sebagai sistem tata hubungan kerja ini adalah satu sistem tata hubungan kerja yang sangat rumit tetapi sistematis sehingga dapat menimbulkan suatu bentuk kerjasama yang baik dan serasi di antara para anggota atau antar unit satuan kerja yang ada sebagai usaha untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, pandangan bahwa organisasi sebagai sistem tata kerja hubungan kerja ini adalah suatu jaringan kerja yang mewujudkan satu bentuk kerjasama yang baik dan serasi antara para anggota atau antar unit suatu kerja yang ada sehingga tujuan bersama ini dapat dicapai dengan cepat, tepat, efisien, dan efektif. Kemudian kita masuk ke organisasi sebagai proses pembagian tugas, bahwa di sini setiap bentuk kegiatan gitu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama ini perlu memiliki sistem pembagian tugas. Adanya kerjasama yang baik tidak menjamin bahwa keberhasilan pencapaian dari tujuan. Dan setiap jenis pekerjaan yang paling sederhana pun sepanjang pekerjaan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, mutlak bahwa ini memerlukan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik itu kemampuan fisik maupun rasio. Karena yang dinamakan proses itu merupakan tahap yang harus dilalui dalam usaha pencapaian tujuan, maka dalam proses pembagian tugas itu terdapat berbagai macam kegiatan yang harus dilakukan. Gitu ya. Yang pertama adalah menetapkan berbagai macam kegiatan yang harus dilakukan dalam organisasi, meliputi bidang apa saja dan setiap bidang biasanya akan memerlukan jenis kegiatan tersendiri. Yang kedua adalah menghimpun secara teratur ya bagian-bagian yang saling bergantung satu sama yang lain. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana bisa mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang sama dalam satu kelompok sendiri.
untuk ditangani atau dikelola oleh orang-orang tertentu. Dan yang keempat, bagaimana bisa mengadakan perincian hubungan yang ada dari setiap jenis pekerjaan. Kemudian kegiatan yang kelima adalah menunjuk bagian-bagian dan orang-orang yang diserai tugas untuk memikul tugas dan tanggung jawab dalam suatu bidang atau jenis pekerjaan tertentu. Dan yang terakhir adalah bagaimana merumuskan fungsi-fungsi atau tugas-tugas yang harus dijalankan. Bagian-bagian atau orang-orang tersebut juga harus ditentukan sampai di mana tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab mereka masing-masing. Dengan demikian, bahwa organisasi sebagai proses pembagian tugas ini dapat diberi pengertian dengan berbagai cara. Yang pertama adalah bahwa organisasi sebagai proses pembagian tugas adalah satu proses menetapkan dan mengelompokkan jenis pekerjaan yang akan dilakukan serta merumuskan suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang memungkinkan orang-orang yang diserai tugas itu dapat bekerja sama secara efisien dan efektif dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, bahwa organisasi sebagai proses pembagian tugas adalah proses kegiatan menghimpun secara teratur atas bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama yang lain, sehingga secara keseluruhan dia merupakan satu kesatuan yang bulat, bersatu padu dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, bahwa organisasi sebagai proses pembagian tugas adalah suatu proses pembagian tugas atau pekerjaan, serta mengatur dan menentukan bagian-bagian atau orang-orang yang diserahi untuk memikul tugas dan tanggung jawab dari suatu bentuk usaha. Kemudian yang keempat, bahwa organisasi sebagai proses pembagian tugas adalah suatu proses kegiatan penyusunan, pengembangan, pemeliharaan daripada pola hubungan kerja dari bagian-bagian atau orang-orang yang ada dalam suatu bentuk usaha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa organisasi sebagai proses pembagian tugas memandang bahwa organisasi dari segi sistem distribusi tugas, sehingga masing-masing pejabat atau masing-masing unit satuan kerja memegang tugas tertentu. Baik, demikian untuk materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.